Kelahiran Muhammadiyah. 1. Arti Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nama Muhammadiyah terdiri dari dua kata. Muhammad, merujuk pada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama umat Islam. Iyah, dalam bahasa Arab berarti, golongan, atau pengikut. Sehingga, Muhammadiyah berarti, golongan atau pengikut Nabi Muhammad, yang berusaha meneladani ajaran Islam yang murni, bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga merupakan gerakan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan yang bertujuan membawa Islam sebagai kekuatan kemajuan umat. 2. Faktor Ahmad Dahlan. Kelahiran Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari peran dan pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, yang memiliki visi pembaruan Islam. Beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah antara lain, A. Latar belakang pendidikan. K.H. Ahmad Dahlan, nama kecilnya Muhammad Darwis, lahir di lingkungan ulama di Kauman, Yogyakarta. Sejak kecil, ia belajar agama Islam di pesantren dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Pada usia 15 tahun, ia pergi ke Makkah untuk menunaikan haji dan mendalami ilmu agama selama 5 tahun. Di sana, ia berguru kepada ulama-ulama besar dan terpengaruh oleh pemikiran reformis Islam, seperti Jamaluddin Al-Afghani, yang menyerukan persatuan dunia Islam, pan-Islamisme, untuk melawan penjajahan Barat. Muhammad Abduh, yang menekankan pendidikan modern, rasionalitas, dan kemajuan Islam. Ketika kembali ke Indonesia, K.H. Ahmad Dahlan menyadari banyaknya praktik keagamaan yang bercampur dengan tahayul, bid'ah, dan hurafat, TBC. Oleh karena itu, ia ingin memurnikan Islam dan membawa umat Islam menuju kemajuan. B. Kritik terhadap kondisi masyarakat Muslim di Indonesia. K.H. Ahmad Dahlan prihatin dengan kondisi masyarakat Muslim saat itu, yang menghadapi berbagai tantangan, pemahaman Islam yang cenderung statis. Banyak masyarakat masih mempraktikkan ritual-ritual yang tidak memiliki dasar dalam Islam. Ajaran Islam lebih banyak ditekankan pada aspek ritual, tanpa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan sosial. Keterbelakangan dalam pendidikan Islam masih terbatas pada pesantren tradisional, tanpa mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Sekolah-sekolah Belanda berkembang pesat, tetapi umat Islam tidak memiliki pendidikan formal yang kuat. Dominasi kolonial Belanda. Belanda berusaha melemahkan Islam dengan membatasi peran agama dalam masyarakat. K.H. Ahmad Dahlan ingin membuktikan bahwa Islam bisa maju tanpa harus kehilangan identitasnya. Ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim umumnya hidup dalam kemiskinan. Sistem sosial yang berlaku tidak memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berkembang. Melihat kondisi ini, K.H. Ahmad Dahlan berpikir bahwa Islam harus menjadi kekuatan perubahan sosial, bukan hanya sekadar agama yang bersifat ritualistik. 3. Faktor sosiologis. Muhammadiyah lahir di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami berbagai perubahan sosial akibat kolonialisme dan modernisasi. Beberapa faktor sosiologis yang mendorong lahirnya Muhammadiyah antara lain, modernisasi yang dibawa oleh Barat. Kolonialisme Belanda membawa modernisasi dalam pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Umat Islam masih tertinggal dan belum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dominasi pendidikan Barat. Sekolah-sekolah Belanda hanya bisa diakses oleh kelompok elit. Umat Islam membutuhkan sistem pendidikan alternatif yang modern tetapi tetap berbasis Islam. Kemunculan gerakan pembaruan Islam global. Di Timur Tengah, muncul gerakan pan-Islamisme yang menyerukan kebangkitan Islam. K.H. Ahmad Dahlan mengikuti perkembangan ini dan ingin menerapkannya di Indonesia. 4. Masa awal gerakan. Pada awal berdirinya, Muhammadiyah memiliki 3 fokus utama. A. Pendidikan Islam modern. K.H. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan agama Islam dan ilmu umum secara bersamaan. Sekolah pertama, Muhammadiyah didirikan pada 1913 dengan sistem kelas, kurikulum modern, dan pengajaran berbasis ilmu pengetahuan. B. Kegiatan sosial. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial untuk membantu masyarakat miskin. Organisasi ini berusaha memperkuat ekonomi umat melalui koperasi dan usaha kecil. C. Dakwah Islam rasional dan modern.
KH. Ahmad Dahlan mengajarkan Islam yang logis, sesuai dengan perkembangan zaman, dan berbasis ilmu pengetahuan. Muhammadiyah menekankan ijtihad, yaitu berpikir kritis dalam memahami ajaran Islam. Ahmad Dahlan, Mujaddid Islam. 1. Kehidupan dan kepribadian. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Berguru di Makkah dan mendapat pengaruh dari pemikir Islam modern. Dikenal sebagai ulama yang sederhana, berpikiran maju, dan peduli terhadap umat. 2. Kepeloporan dan amal pembaruan. Mendirikan sekolah Islam modern dengan pendidikan berbasis ilmu agama dan umum. Menjadikan Islam sebagai panduan dalam membangun kesejahteraan sosial. 3. Pemikiran pembaruan. Menekankan pemurnian Islam dari praktik yang tidak berdasar. Mendorong umat Islam untuk maju dalam pendidikan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. 4. Pendekatan kultural. Menggunakan pendidikan dan sosial sebagai alat dakwah. Tidak menggunakan pendekatan konfrontatif, tetapi pendekatan persuasif dan edukatif. Pembaruan di dunia Islam. 1. Era kebangkitan Islam. Era kebangkitan Islam dimulai pada abad ke-18 dan ke-19, ketika dunia Islam berusaha bangkit dari keterpurukan akibat kolonialisme dan kemunduran ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani berperan besar dalam kebangkitan ini. 2. Era kejayaan Islam. Sebelum mengalami kemunduran, dunia Islam pernah mengalami masa kejayaan pada abad ke-8 hingga ke-14, terutama di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam, di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Bayangkan, di tengah kebangkitan ini, lahirlah para ilmuwan hebat seperti Al-Khawarizmi, yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Ia tidak hanya menciptakan metode matematis, tetapi juga memperkenalkan angka Arab yang kita gunakan hingga kini. Lalu ada Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf, yang karyanya Al-Qanun fi al-Tib menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Tak ketinggalan Al-Farabi, yang menggabungkan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam, menciptakan dasar bagi ilmu politik dan etika. Inilah saat di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan bersatu, menjadikan dunia lebih maju dan berwarna. Dinasti Abbasiyah bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pencarian pengetahuan yang tiada henti. Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah pemikiran Islam. Ia dikenal sebagai mujaddid, pembaharu yang berani menentang praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran murni Islam. Dalam setiap karyanya, ia menekankan pentingnya ijtihad, mendorong umat untuk berpikir kritis, dan tidak terjebak dalam tradisi yang tidak berdasar. Ibnu Taimiyah percaya bahwa pemurnian akidah adalah kunci untuk kembali kepada inti ajaran Islam. Dengan tegas, ia menolak segala bentuk bid'ah yang merusak keaslian iman. Pemikirannya masih relevan hingga kini, mengajak kita untuk terus menggali dan memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam. Kita semua bisa belajar dari semangatnya untuk memperbaharui dan memperkuat akidah kita. Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam gerakan pan-Islamisme, mengajak umat Islam untuk bersatu melawan penjajahan Barat. Ia menyadari bahwa ketertinggalan umat Islam bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kurangnya pengetahuan dan kemajuan di dalam diri kita sendiri. Al-Afghani menekankan pentingnya kembali kepada ilmu pengetahuan, menggali potensi yang ada, dan membangun peradaban yang kuat. Ia percaya bahwa dengan bersatu, umat Islam bisa menghadapi tantangan zaman dan meraih kemajuan. Mari kita ambil inspirasi dari pemikirannya dan berkomitmen untuk memajukan umat kita. Karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Muhammad Abduh, seorang pemikir brilian,
adalah murid Jamaluddin Al-Afghani yang membawa angin segar dalam pemikiran Islam. Ia mengusung pembaruan moderat, berusaha menjembatani antara ajaran Islam dan modernitas. Dalam bidang pendidikan, Abdu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan rasionalitas, mendorong umat Islam untuk tidak hanya berpegang pada tradisi, tetapi juga membuka diri terhadap kemajuan. Dalam hukum Islam, ia berupaya untuk menafsirkan kembali teks-teks suci agar relevan dengan konteks zaman. Dengan pendekatan ini, Abdu menunjukkan bahwa Islam dan modernitas tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Pemikirannya menginspirasi banyak orang untuk melihat Islam sebagai agama yang dinamis dan progresif. Dinamika gerakan pembaruan Islam saat ini sangat menarik untuk diperhatikan. Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran umat. Muhammadiyah, dengan pendekatan modernisnya, berfokus pada pendidikan dan kesehatan, berusaha menjawab tantangan zaman. Sementara itu, Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya tradisi dan keberagaman, menjaga warisan budaya Islam yang kaya. Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin muncul dengan visi politik yang lebih aktif, berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Setiap organisasi ini memiliki cara unik dalam membangun umat, menciptakan dinamika yang kaya dan beragam dalam dunia Islam. Kita bisa melihat bagaimana gerakan ini tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, mendorong umat untuk berpikir kritis dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Islam di Indonesia memiliki keunikan yang luar biasa, yang sering kita sebut sebagai Islam Nusantara. Di sini, Islam tidak hanya sekadar agama, tetapi juga menjadi bagian dari budaya lokal. Pendekatan yang digunakan sangat fleksibel, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi masyarakat setempat. Misalnya, dalam perayaan hari besar, kita sering melihat adat dan budaya lokal berbaur dengan syiar Islam. Ini membuat Islam lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dengan cara ini, Islam Nusantara menciptakan harmoni antara iman dan budaya, menjadikannya sebuah identitas yang kaya dan beragam. Inilah yang membuat Islam di Indonesia begitu istimewa dan penuh warna. Pada masa penjajahan, tantangan bagi Islam di Indonesia sangat besar. Pemerintah kolonial Belanda berusaha keras membatasi peran Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka takut jika Islam menjadi kekuatan yang menyatukan rakyat. Namun, di tengah tekanan itu, para ulama dan organisasi Islam tidak tinggal diam. Mereka berjuang dengan gigih, mengajarkan nilai-nilai Islam dan memperjuangkan kemerdekaan. Melalui dakwah dan pendidikan, mereka membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Ini adalah kisah keberanian dan ketahanan, di mana Islam menjadi sumber inspirasi untuk melawan penindasan dan meraih kebebasan. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa meskipun dalam keadaan sulit, semangat untuk mempertahankan keyakinan dan meraih kemerdekaan tidak akan pernah padam. Kebangkitan Islam di Indonesia adalah momen penting yang tak bisa diabaikan. Di awal abad ke-20, muncul organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1212 dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1226. Mereka bukan sekadar organisasi, tetapi gerakan yang menggerakkan masyarakat. Muhammadiyah fokus pada pendidikan dan reformasi sosial, sementara Nahdlatul Ulama lebih pada menjaga tradisi dan nilai-nilai Islam. Sarekat Islam yang lahir lebih awal pada tahun 1211 juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan.
Mereka mengajarkan pentingnya solidaritas dan persatuan di tengah penjajahan. Melalui pendidikan, mereka membangkitkan kesadaran akan identitas dan hak-hak bangsa. Kebangkitan ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang kemanusiaan dan kebebasan. Kesimpulan, Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaruan Islam yang sangat penting. Dengan fokus pada pendidikan, sosial, dan dakwah modern, Muhammadiyah bukan hanya sekadar organisasi, tetapi juga pelopor dalam memajukan Islam di Indonesia. Mereka mengajak kita untuk berpikir kritis, mengedukasi masyarakat, dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang murni. Dalam setiap langkahnya, Muhammadiyah menunjukkan bahwa kemajuan dan tradisi bisa berjalan beriringan. Dengan semangat kebangkitan ini, kita diajak untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik, tanpa meninggalkan akar ajaran Islam yang sebenarnya. Mari kita dukung gerakan ini untuk masa depan yang lebih cerah.